Halo Jiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Samsung A56 dan Xiaomi 14T. Ya, di sini ada Samsung A56. Si perintisnya emang ngebangun standar cakepnya selama bertahun-tahun ya, apalagi untuk urusan perkameraan buat konten. Tanpa embel-embel nama lain pun, orang-orang percaya kalau kamera dan mic-nya Samsung seri A5 ini bisa dibilang one of the best lah di kelasnya. Nah, di sisi lain ada Xiaomi 14T. Mungkin HP ini emang nggak sebaru A56, keluarnya juga udah dari tahun lalu. Dan mungkin beberapa bulan lagi juga bakal nongol penerusnya. Tapi ya, si pewaris ini tuh masih ngebawa nama legendaris Leica di punggungnya. Backingannya kuat pak, brand kamera premium, dan tentu kualitasnya juga gak bisa sembarangan. Harga dua HP ini mirip-mirip, dan tujuannya juga sama-sama pengen dapetin hasil konten yang cakep. Nah pertanyaannya, apakah warisan nama besar Leica ini otomatis bikin Xiaomi 14T lebih bagus? Atau standar cakepnya Samsung seri A5 di A56 ini udah lebih dari cukup? Yuk kita bahas. Oke, sebelum ngebahas lebih dalam, kita cek dulu nih mahar antara dua HP ini. Kalau kita ngeliat harga Xiaomi 14T di pasaran, itu memang harganya udah lumayan kekoreksi ya setelah 10 bulan rilis. Dan kalau variannya memang cuma ada dua ya, 12/256 dan 12/5123. Tapi sekarang kalau kita cek di website resminya Xiaomi, mereka tuh cuma jual yang varian paling tinggi, yang setengah tera itu. Dan harganya juga turun ya di 6,5 juta. Nah, sementara Samsung A56 ini varian paling tingginya memang cuma di 12/256 GB. Dan kalau kita cek di marketplace, harganya mirip-mirip sih sama Xiaomi 14T ya, di 6,4 sampai 6,5 juta. Jadi ya kalau cuma ngincer memori yang lebih lega, udah tahu kan harus ngambil yang mana. Tapi milih HP kan nggak cuma sekedar ngeliat memorinya doang ya. Ada banyak hal lain yang bisa kita lihat. Dan salah satunya yaitu kamera yang jadi battle menarik dari dua HP ini. Nah, Xiaomi 14T dan Samsung A56 ini sama-sama pakai kamera utama 50 megapiksel yang juga sama-sama pakai sensor Sony IMX906. Untuk formasinya juga bisa dibilang cukup full tim ya. Dan ultrawide-nya juga kompakan nih, sama-sama di 12 megapiksel. Cuma untuk kamera ketiga mungkin ada sedikit perbedaan ya, dan ini emang beda kebutuhan sih. Kalau Samsung A56 ini punya kamera makro 5 megapiksel, sementara Xiaomi 14T ini punya kamera telefoto di 50 megapiksel. Kalau ngeliat hasil foto kamera utamanya sih, karakternya bisa dibilang cukup beda ya. Di 14T ini warnanya cukup pekat, saturasinya juga sedikit lebih nampol. Sementara di A56 ini relatif lebih rata terangnya, dan punya dynamic range yang juga lebih luas. Warna hijau daun dan biru langit di A56 ini menurut saya kelihatan lebih wah ya. Nggak perlu diedit macam-macam, kayaknya udah lebih instagramable. Tapi emang sih warnanya tuh kalau saya lihat lebih natural di 14T ya. Ini tuh lebih deket dengan warna aslinya. Oh ya, di 14T ini ada dua presetnya Leica yang bisa kita pilih. Dan tentu hasilnya juga berbeda. Kalau saya sih biasa pakai yang preset vibrant ya. Ini buat ngejar warna yang lebih gonjreng, lebih vivid. Tapi kalau pengen dapetin warna Leica yang asli, preset autentik ini nggak kalah sedep kok tonnya. Di Samsung A56 emang nggak ada preset Leica yang mahal kayak gini. Tapi menariknya, filter di Samsung itu juga nggak kalah seru kok buat dikulik. Dan kalau misalkan di Instagram lagi nemu nih foto dengan preset warna yang kalau kita lihat kok enak banget gitu ya. Nah, kita juga bisa cloning presetnya dari settingan filter di Samsung ini. Sederhana, tapi di 14T nggak ada. Standar Leica di 14T juga nggak cuma di kamera utamanya doang. Makanya kalau kita ngeliat jepretan ultrawide-nya, ini tuh berasa kayak bukan pakai HP Xiaomi. Pemilihan resolusi yang rapet di 12 megapiksel sampai karakter warna yang nggak terlalu jomplang dari kamera utamanya tuh bener-bener ngasih standar Leica yang bagus banget. Cuma emang sih ultrawide-nya Samsung itu kayak ada di level yang berbeda dari rata-rata HP Android kebanyakan. Angle-nya tuh super duper lega ya, tanpa ngasih efek distorsi yang berlebihan. Terus dynamic range-nya juga masih konsisten cakep nih. Semua area di foto juga terekspos dengan cukup bagus ya. Cuma emang warnanya ini tipikal yang dapat processing berlebihan. Jadi ya berasa nggak natural untuk warna-warna tertentu. Ngebandingin Zoom 14T yang punya kamera tele dengan A56 yang nggak ada, emang rasanya kurang fair sih. Tapi ya bolehlah kita spill seberapa signifikan kamera tele ini buat zoom 2-4 kali. Ya, kalau untuk 2 kali zoom, mungkin digital zoomnya A56 ini masih cukup ngangkat. Nggak terlalu beda jauh lah kalau kita bandingin sama 2 kali zoomnya Xiaomi 14T. Tapi kalau udah ditarik ke 4 kali zoom, nah di sini nih bedanya mulai kelihatan. Detail di 14T itu masih se-crispy itu dengan warna yang lebih disesuaikan lagi, alias nggak sebuyar yang ada di Samsung A56. Terus kalau dipakai buat foto-foto malam, night mode-nya di A56 ini bisa dibilang bener-bener agresif ya.
Dia tuh tipikal yang semuanya tuh pengen dibikin terang. Nggak boleh ada bagian yang kelihatan gelap sama sekali. Ya secara look sih emang lebih ngejreng dari 14T. Tapi kalau pengen di crop atau di zoom di beberapa area tertentu, saya akuin sih 14T ini tuh perhatiin detail banget. Nggak apa-apa, nggak terang banget, yang penting detail di tiap objeknya tuh kejaga dengan baik. Bahkan detail lampu yang cahayanya lumayan keras, itu juga bisa dijinakin sama kameranya 14T. Jadi ya warna objek lain yang ada di dekat lampu, itu juga masih solid. Terus kalau buat selfie, detail 14T juga nggak main-main sih. Nggak cuma muka doang, tapi background pun tetap dijagain tajamnya. Cuma karena nggak bisa milih prioritas, bagian muka ini tuh kadang jadi korban ya. Jadi lebih gelap karena backlight, atau terlalu over sharpness-nya karena diratain sama background supaya dapat detail yang sama-sama bagusnya. Nah kalau di A56 ini tuh lebih main prioritas dan punya dynamic range yang relatif lebih tinggi. Makanya kalau kita selfie pakai A56 tuh ya fokusnya benar-benar di tone muka gitu. Karena ya rata-rata selfie pakai A56 tuh hampir selalu dapat tone muka yang natural. Beneran kayak muka manusia, bukan kayak hasil editan AI. Oke, kalau dipakai buat nge-vlog, kamera depan dua HP ini udah sama-sama overkill ya. Udah bisa rekam 4K 30 fps yang juga tajam. Cuma ya kalau harus milih, saya prefer kamera depannya A56 sih. Tone mukanya tuh lebih natural gitu ya. Nggak yang semerah punya 14T. Dan satu hal lagi yang saya suka ya, kalau kita ngadepin backlight yang lumayan parah kayak gini, dynamic range A56 ini masih juara banget. Tuh lihat, gedung di belakang masih kelihatan cukup jelas ya. Ya cuma A56 ini kelemahannya dia nggak bisa rekam 60 fps di kamera depan, yang mana di 14T ini bisa. Tapi kalau untuk kualitas mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengeran dari Samsung atau Xiaomi? Coba komen di bawah. Nah, pindah kamera belakang, ini juga kita bisa pindah-pindah lensa ya, meskipun lagi posisi ngerekam. Ini dari kamera utamanya ya, di 4K 30 fps, kita pindah ke kamera ultra wide, yang juga sama-sama bisa di 4K 30 fps. Angle-nya Samsung emang nggak ada obat sih, ini lega banget untuk ultra wide-nya. Kita coba pindah ke kamera utama lagi, 1, 2, 3. Oke. Dan menariknya di Samsung ini bisa pindah sampai ke kamera depan. Boom. Ini belum bisa di Xiaomi 14T. Ya, urusan perkontenan di dua HP ini tentu nggak sebatas dari skill kameranya doang. Fitur AI bawaan juga sekarang jadi pertimbangan nih. Apalagi AI ini kan bisa dibilang lumayan ngebantu ya buat ngedit konten lebih cepat dan lebih instan lagi. Oke, kita mulai dari AI yang paling esensial ya, yaitu AI Object Eraser. Nah, di sini tuh skill AI-nya Xiaomi 14T menurut saya sih lebih GG ya. Jadi dia tuh nggak cuma sekedar ngilangin atau ngapusin objek doang, tapi dia tuh juga bisa ngefill atau ngisi bagian yang kehapus tadi pakai objek atau area foto yang lebih relevan. Dan hasilnya juga jauh lebih rapi. Nah, kalau di Samsung, sayangnya skill kayak gini tuh masih eksklusif buat Samsung yang flagship doang. Karena pas kita cobain di Samsung seri A5, yang terbaru sekalipun kayak A56, itu tuh ya hasil editannya bakalan lebih berantakan. Terus dipakai buat ngeluasin rasio foto dari yang tadinya portrait jadi landscape, itu juga di 14T udah bisa dieksekusi dengan baik ya lewat fitur AI extendernya. Bahkan sebelum rame-rame soal AI kayak gini tuh, skill editingnya HP-HP Xiaomi itu menurut saya udah lebih master ya. Apalagi ketika mereka dipakai buat ngedit background langit jadi tema yang macam-macam. Mulai dari yang terang, berawan, pelangi, hujan salju, sampai dikasih aurora. Dan di luar fungsi editing di galeri, menurut saya sih AI di 14T ini tuh juga mainnya lebih jauh ya, bahkan sampai untuk fungsi-fungsi productivity. Ini kepake banget buat ngebantu beberapa kerjaan ya, kayak bantu bikinin transkrip dari rekaman rapat, terus meringkas beberapa dokumen dan nyesuaiin kalimatnya jadi lebih terstruktur, dan bahkan juga bisa ngebantu kita ngobrol lintas bahasa pakai fungsi interpreternya. Iya, AI di HyperOS 2-nya Xiaomi 14T emang bener-bener semaksimal itu sih. Tapi ya, One UI 7 di Samsung A56 ini punya daya tarik sendiri, terutama di bagian fitur kustomisasi tampilan antarmukanya. Kita semua sepakat ya kalau One UI ini bisa dibilang daya tarik kenapa orang ngincer HP-HP Samsung. Karena emang tampilan antarmukanya tuh bener-bener semenyenangkan itu. Tapi ya, selain itu ada beberapa fitur-fitur yang saya suka ya, dan terutama ketika saya bisa maksimalkan Goodlock yang ada di HP Samsung. Goodlock ini bisa dibilang aplikasi yang sangat ajaib ya, karena di sini kita dikasih kebebasan untuk kustomisasi dan bahkan ngasih fungsi-fungsi tambahan yang sebelumnya tuh nggak ada di menu bawaan. Apalagi Goodlock ini tuh berasa kayak kita lagi pakai custom ROM, cuma ya ini versi official dari Samsung itu sendiri.
Dan masa depan Samsung A56 ini menurut saya juga masih cukup panjang ya, apalagi ngelihat jamin update-nya tuh sampai 6 tahun ke depan. Kalau Xiaomi 14T ini karena emang udah keluar tahun lalu dan jatah update-nya juga udah diambil satu kali ya buat naikin versi dari Android berapa tahun sekarang? Dari 14 ya ke Android 15 yang udah pakai HyperOS 2. Yang udah kepake sekali dan masih ada sisa sekitar 3 kali upgrade Android lagi. Tapi misal HP dapat update yang cukup panjang, yakin nih 4-5 tahun lagi nggak tertarik sama HP yang lebih baru. Ya kalau buat jangka panjang sih mungkin bisa dipertimbangkan juga ya mesin performa yang dipakai. Ya secara power Dimensity 8300 Ultra di 14T ini jauh lebih overkill ya dan cukup bersahabat untuk main game dengan settingan mentok kanan. Dan ini udah saya rasain ya di beberapa game kayak game PUBG Mobile, dia bisa jalan lebih smooth up to 90 fps, terus dipakai push rank Mobile Legends juga 120 fps-nya tuh konsisten gitu ya, di pojok terus gitu. Bahkan kita push rank 2-3 match nonstop, itu rata-rata fps-nya tuh nggak senaik turun punyanya Samsung A56. Nah gongnya ini pas kita coba siksa pakai game yang relatif berat ya kayak Wuthering Waves, di A56 ini udah kelojotan sih. Ini performanya udah ngos-ngosan banget. Dapat 40 fps aja udah sujud syukur ya, karena rata-rata tuh cuma bisa main di 30 bahkan 40 fps tuh tipis banget lah. Nah kalau di 14T ini memang performanya tuh lebih overkill dan gak cuma itu doang ya, ternyata main game suhu HP ini juga bagus banget. Saya tuh jarang ya main game seberat Wuthering Waves dipakai setengah jam lebih, tapi suhunya tuh masih konsisten adem ya, dan bahkan gak pernah nyampe 40 derajat Celcius. Ya, mesin yang dipakai di sini juga cukup ngaruh sama konektivitasnya. Salah satunya di konektivitas GPS. Buat ngunci lokasi, GPS-nya 14T ini menurut saya lebih sat-set dan akurasinya juga hitungannya cukup bagus ya. Udah hampir mendekati titik asli karena rata-rata udah bisa di bawah 10 meter. Tapi beda cerita nih, kalau untuk urusan daya tangkap sinyal. Sebenarnya saya agak kaget ya sama Samsung A56 yang ternyata punya daya tangkap sinyal yang lebih bagus dari 14T. Bahkan untuk download, upload, HP ini tuh rata-rata punya speed yang relatif lebih cepat dari punyanya Xiaomi 14T. Karena ya seperti kita tahu kalau lihat komentar-komentar atau diskusi-diskusi, Samsung seri A5 itu biasanya cukup dikeluhin ya, terutama untuk daya tangkap sinyal yang sering naik turun. Untuk pemakaian satu harian penuh, baterai 5000 mAh di dua HP ini juga punya performa yang cukup badak ya kalau saya bilang. Tapi emang sih kalau disandingin bareng-bareng, konsumsi baterainya Samsung itu cenderung lebih irit. Ini HP udah saya pakai buat maraton streaming, terus dipakai konten 4K yang cenderung lebih boros baterai, dan juga mabar gitu ya. Samsung ini tuh rata-rata turun baterainya nggak sederas punyanya Xiaomi 14T. Ini masih jadi perdebatan sih, antara performa atau mesin A56 yang nggak se-overpower punya 14T, atau manajemen baterai di One UI 7 itu relatif lebih bagus daripada HyperOS 2. Menurut kalian mana nih alasan yang lebih logis? Coba komen di bawah. Tapi kalau untuk urusan ngecas ya, Xiaomi 14T ini emang lebih satset sih. Dia udah dapat charger bawaan, nggak perlu beli terpisah, dan chargernya juga ngebut di 67 watt. Alias ngecas dari 10% sampai penuh itu nggak nyampe 1 jam. Oke, jadi kesimpulannya, dengan harga yang mirip-mirip, mending ambil sang perintis Samsung A56 atau ambil Xiaomi 14T yang warisin kamera legend Leica. Nah, gampangnya gini deh. Kalau butuh kamera dengan hasil point and shoot yang nggak ngecewain, menurut saya sih software kameranya A56 yang makin matang itu masih lebih menarik ya. Kamera depan dan kamera belakang HP ini tuh sama-sama kuat, dan mic-nya juga one of the best ya dipakai buat konten di harga segini. Ya selama nggak terlalu butuh kamera zoom yang jauh-jauh banget, menurut saya sih formasi kamera di A56 ini tuh udah mencukupi ya dengan hasil yang sama-sama perform. Untuk fitur-fitur lain kayak One UI 7 yang lebih enak buat dikulik, daya tahan baterai yang lebih awet, dan tongkrongan bodi yang lebih premium, itu juga bisa jadi pertimbangan lain. Kenapa mending ambil Samsung A56? Nah sementara kalau butuh kamera zoom yang proper buat foto-foto potret yang lebih dramatis, kamera tele dengan warisan preset Leica di 14T ini emang gak tergantikan sih. Karakternya tuh otentik banget. Dan HP ini juga surga banget ya, terutama buat yang doyan ngulik-ngulik kamera. Karena di sini udah bisa ngambil foto RAW dan bahkan video log yang mana lebih fleksibel buat diedit lagi. Jangan lupain juga sama fitur-fitur lain kayak skill yang lebih proper, terus storage super lega sampai setengah tera, dan mesin performa rata kanan. Ini juga jadi bonus tambahan ya buat yang pengen check out Xiaomi 14. Apalagi di harganya yang sekarang udah turun. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat kita-kita yang masih penasaran sama Xiaomi 14T dan Samsung A56.
Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya, di sini yang saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.